living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman 5 penyebab berat badan anak stuck atau nggak nambah. Dan aku akan sharing ke teman-teman juga solusinya gimana sih biar berat badannya cepat meningkat. Jadi buat ibu-ibu yang ngerasa anaknya berat badannya susah banget, padahal rasanya kok anaknya makan, tapi kok berat badannya nggak naik gitu ya. Kalian cocok banget buat tonton video aku yang ini karena ini adalah pengalaman aku dan aku sudah konsultasikan ke dokter. Jadi harusnya bisa membantu untuk meningkatkan berat badan anak kamu. Berat badan adalah salah satu indikator penting dalam pertumbuhan anak. Jadi udah pasti semua dokter ngomong hal yang sama gitu ya. Berat badannya tiap bulan harus naik, goalsnya itu bisa 500, 200, 300, 400, setiap anak beda-beda dan tergantung usianya. Tapi ya pasti harus naik gitu. Sedangkan sebenarnya kita kayaknya udah usaha untuk ngelakuin semua hal supaya berat badan anak kita naik gitu ya. Tapi kok ada kalanya berat badan anak bakalan flat aja, stuck aja, tentang tumbuh gigi lah, tentang apalah segala macam. Jadi di video kali ini aku akan kasih 5 hal yang paling menyebabkan anak berat badannya stuck, dan aku akan kasih tahu kalian juga solusinya gimana sih dalam menghadapi 5 masalah ini. Yang pertama adalah anak terlalu aktif bergerak. Jadi apalagi anak cowok, tapi kayaknya anak cewek sekarang juga sama sih, nggak bisa diemnya gitu ya. Anak sekarang itu energinya banyak banget, nggak ada kelarnya, nggak ada habisnya. Anakku juga kayak gitu, dan ketika dia udah makin bagus gitu ya jalannya, larinya dan semuanya itu, dia malah bener-bener jadi nggak bisa diem karena energinya berlimpah banget. Nah ini adalah salah satu penyebab utama sebenarnya anak-anak itu jadi berat badannya stuck. Sebenarnya sih anak aktif itu bagus banget ya, karena aktif dan bergerak itu sebenarnya salah satu proses belajar mereka. Tapi kalau anak aktif terus berat badannya jadi nggak naik kan maminya jadi stres nih. Nah gimana sih cara aku untuk menghadapi anak aku yang aktif ini? Jadi aku itu mencoba untuk menjadwalkan dia aktivitas motorik kasarnya dan motorik halusnya. Jadi sebenarnya kan aktivitas motorik kasar yang membakar kalori sangat besar, misalnya anaknya lari-lari, anaknya lompat-lompat, berenang atau apapun yang memang motorik kasarnya tuh bekerja banget gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengurangi aktivitas itu dan gantinya dengan aktivitas motorik halus. Misalnya sesekali ajak anak untuk main pasir, duduk sambil main pasir gitu, jangan lari-lari, atau misalnya sambil main kubus-kubus kayu disusun-susun, ajarkan main Lego misalnya gitu. Jadi proses ini cukup bisa mengalihkan sih. Jadi ini adalah hal-hal yang menarik buat anak, tapi kita harus mengurangi pembakaran kalorinya dulu gitu kalau memang berat badannya bermasalah. Yang kedua adalah defisit kalori. Jadi ini sebenarnya masih nyambung dengan topik yang pertama. Kalau pembakaran energinya berlebih terus dia defisit kalori, ujung-ujungnya udah pasti berat badannya nggak naik. Ini sama aja kayak orang dewasa itu kalau lagi diet, banyak olahraga terus kagak makan gitu ya, diet, jadi turun tuh berat badannya. Nah ini juga sebenarnya terjadi dalam proses pertumbuhan anak. Jadi ini sih umum banget ya, memang kadang kita susah untuk mengerti kalori ini seperti apa sih untuk anak. Nah kalian harus mempelajari dulu kebutuhan kalori anak tuh seperti apa. Aku ada video tentang kalori anak, cara menghitungnya dan kebutuhannya kurang lebih. Kalian harus nonton dulu video itu supaya mengerti gimana sih caranya mengetahui kebutuhan kalori anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi kalau untuk defisit kalori ini sebenarnya solusinya sih yang pertama kalian harus ngerti dulu bagaimana cara menghitung kebutuhan kalorinya, dan kita harus berusaha untuk mengejar kebutuhan kalori anak. Yang kedua adalah kalau misalnya nih anaknya nggak mau makan, gimana cara ngejarnya gitu ya kalorinya ya. Udah pasti kita harus selesaikan dulu nih problem GTM-nya tuh apa gitu, gimana caranya supaya anaknya nggak GTM. Aku juga udah bikin video tentang GTM, kalian harus cek di playlist aku tentang Mom's Journey, karena di sana aku menjabarkan gimana sih anak aku yang dulu itu susah banget makannya, GTM lah segala macam, berat badannya nggak naik lah, dan akhirnya sekarang dia udah bisa naik berat badannya dengan sangat bagus dan suka makan. Yang ketiga adalah anaknya sakit. Jadi seringkali sakit itu kan ada yang visible dan invisible ya. Ada yang kelihatan ciri-cirinya kayak misalnya anaknya demam, batuk, pilek, lemas gitu. Itu kita kelihatan dan kita akan lebih aware. Tapi hati-hati kalau ternyata ada juga yang invisible illness, kayak misalnya kurang zat besi, kurang apa yang ada di dalam tubuh dan itu nggak kelihatan gitu. Jadi kalau tentang invisible illness ini sebenarnya aku pernah kejadian sih di diri aku gitu, di anak aku. Karena waktu itu sempat anak aku tuh nggak mau makan, totally nggak mau makan, aneh banget gitu. Tapi dia baik-baik aja, dia lari-lari aja, dia nggak demam, dia nggak batuk atau apapun.
Dan ternyata pas aku cek ke dokter, jadi ternyata di dalam rongga mulutnya itu ada jamur dan itu nggak kelihatan teman-teman. Jadi dia tuh ada di dalam rahang sini. Pas si dokternya buka dan dikasih senter itu baru kelihatan. Kalau kita lihat secara normal gini nggak kelihatan. Dan ternyata itulah yang menyebabkan anak aku nggak mau makan. Katanya dokter kalau misalnya dia makan dia akan ngerasa perih dan sakit. Jadi penting banget untuk kita tuh sadar kalau ini anak kok nggak mau makan gitu, kita harus segera cek ke dokter dan kita obatin dulu penyakitnya. Jadi untuk masalah ini sebenarnya caranya sih cuma satu ya, kita harus rutin untuk ngecek ke dokter. Kalau kalian ngerasa kok udah 3 bulan, 4 bulan stuck terus nih berat badannya, tapi sebenarnya anaknya baik-baik aja dan makan dengan normal gitu, kita harus cek dulu, konsultasikan dulu ke dokter, mungkin harus cek darah atau segala macam karena siapa tahu gitu ya ada invisible illness ini. Yang keempat adalah defisit zat besi. Jadi defisit zat besi ini juga bahaya banget karena sebenarnya zat besi adalah salah satu mikronutrien yang penting banget dalam proses pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun otak. Jadi jangan sampai anak kita kekurangan zat besi, terutama anak-anak yang minum ASI. Jadi kalau anak teman-teman tuh minum ASI, kalian harus rajin untuk cek ke dokter dan pastikan anaknya kurang zat besi nggak nih. Kalau memang harus tambah suplementasi, anak aku pun tambah gitu ya suplementasi zat besi, tambahin aja karena jangan sampai kurang zat besi, anaknya jadi anemia, terus efeknya adalah nggak mau makan, akhirnya berat badannya seret dan jadi nggak sehat anaknya. Selain suplementasi zat besi, sebenarnya banyak banget sumber-sumber makanan yang juga memiliki zat besi tinggi. Contohnya adalah hati ayam, hati sapi, itu hati-hatian itu sangat tinggi banget zat besinya dan bagus banget buat anak. Terus juga daging sapi itu juga bagus banget zat besinya. Jadi masa 2 tahun pertama itu anak penting banget untuk mengkonsumsi makanan-makanan zat besi. Jadi kalau memang anaknya suka untuk makan hati ayam, daging sapi gitu ya, ini bagus banget karena ini bisa membantu kebutuhan zat besinya. Tapi kalau ternyata nggak mau, konsultasikan ke dokter dan lebih baik untuk ditambahin suplementasi zat besi. Yang kelima adalah alergi. Jadi ini juga penting banget karena aku sering banget dengar cerita kalau aduh anaknya kok berat badannya nggak naik, padahal anaknya makan dengan baik-baik aja gitu ya, berat badannya nggak naik dan ternyata dia ada alergi. Jadi alergi ini nggak selalu tentang gatal-gatal dan muncul ruam-ruam atau apapun gitu ya. Jadi memang ada juga jenis alergi yang efeknya adalah penyerapan tubuhnya nggak optimal. Salah satunya biasa yang terjadi di anak adalah alergi laktosa. Jadi ini sih dari sharing teman aku ya, teman aku ada yang ternyata setelah anaknya 3 tahun atau 4 tahun dia baru tahu kalau anaknya itu alergi laktosa. Ketika dia sering kasih minum anaknya susu gitu ya, ternyata penyerapan di dalam tubuhnya nggak maksimal dan akhirnya berat badannya stuck. Padahal anaknya makan dengan sangat baik 3 kali 4 kali lengkap menunya, tapi berat badannya stuck. Ketika dia cek dan ternyata dokter bilang kalau anaknya alergi laktosa. Jadi alergi ini juga bisa berpengaruh ke berat badan anak yang nggak bisa naik-naik. Jadi itu dia 5 hal yang menurut aku kita harus perhatikan ketika menjadi seorang ibu supaya anak kita tuh berat badannya terus bisa ngikutin kebutuhan kurvanya. Anak-anak itu nggak boleh sampai kekurangan kalori karena kalori ini yang akhirnya akan menjadi bahan untuk pengumpulan lemak di tubuh mereka dan meningkatkan berat badannya. Jadi pastikan kita mengerti dulu cara menghitung kalorinya, kita tahu kalau anak kita itu kalorinya sesuai ya, dan udah pasti anaknya juga nggak sakit, nggak ada masalah apapun, alergi, kurang zat besi, sakit apapun itu bersih. Udah pasti kalau dia nggak kurang kalori, dia pasti berat badannya akan naik. Ya, sharing aku tentang berat badan anak. Buat teman-teman yang berat badan anaknya stuck gak mau naik gitu ya, jangan berkecil hati karena aku juga mengalami proses yang sama. Aku ngerasain banget berat badan anak tuh gak mau naik tuh gimana sih caranya, dan aku terus belajar. Semoga video tentang sharing aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan subscribe, like, comment, and share. Okay? Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay